Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Squero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Squero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Squero. Di konten Ramal Squero kali ini kita akan kembali menjawab salah satu request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Sebenarnya ini adalah salah satu pertanyaan yang sudah beberapa hari yang lalu ya, itu agak berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Dan hari ini kita akan membahas tentang Rangga Azov dengan Heiko van der Vecken. Tapi ada satu nama ini yang konon katanya sempat ada hubungan ya, hubungan dalam arti hubungan kerjasama pekerjaan gitu ya. Karena Heiko van der Vecken dipertemukan dengan lawan mainnya yang saat ini bernama Axel Mateu ya, kita nyebutnya Axel. Dan ini ada pertanyaan, Bli tolong dibacakan kira-kira Rangga Azov itu ada rasa cemburu nggak melihat bagaimana Heiko beradu akting dengan Axel? Apakah ada rasa cemburu ataukah hanya biasa saja ataukah hal yang lainnya? Oke, di video yang lalu kita sudah sempat melihat dari sosok seorang Heiko. Nah, hari ini kita akan melihat dari sudut pandang seorang Rangga Azov. Oke, tapi sebelum kita masuk di Ramal X Squero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Squero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini untuk Rangga Azov dan juga Heiko van der Vecken. Saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada permasalahan yang menghinggapi hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditya_squero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mengambil kartu yang pertama. Ya, ini dia kartu yang pertama. Di sini terlihat ada beberapa koin emas berlambang bintang ya. Dan di sini juga kalau misalkan tadi kurang bisa melihat gambarnya apa, ini akan saya jelaskan. Di sini ada 3 orang yang sedang berkomunikasi, bercakap-cakap, dan di sini juga ada 2 ekor anjing ya. Ada 2 ekor anjing di sini. Nah, untuk kasus yang saat ini sedang kita bahas, bahwa saat ini Heiko dan juga Rangga Azov kembali dipisahkan oleh project ataupun juga pekerjaan yang berbeda ya, masih sama-sama di dunia peran tapi sinetron yang mereka bintangi itu berbeda ya. Rangga Azov sendiri, Heiko van der Vecken sendiri. Dan kemarin kita sudah sempat membahas bahwa Rangga Azov ada gosip dengan lawan mainnya, kemudian juga ada juga yang mengatakan Heiko ada gosip juga dengan lawan mainnya. Jadi mereka berdua seperti ada gosip-gosip yang mengatakan dekat dengan lawan mainnya. Entah kenapa kok mereka berdua itu memiliki gosip yang sama. Itu adalah sesuatu yang cukup menarik kalau menurut saya. Tapi di kartu yang pertama ini ya, saya melihat masih belum ada tanda-tanda kalau misalkan Rangga Azov itu terlihat wah sangat cemburu, sangat benar-benar jealous gitu ya. Saya merasa masih belum ada tanda-tanda seperti itu. Di sini saya masih melihat sesuatu yang terlihat biasa saja, kemudian juga masih dalam konteks wajar ya. Jadi masih dalam batas kewajaran. Kalau misalkan kemarin sempat ada yang komen kalau misalkan meskipun berbeda ya lawan mainnya, tapi kok adegannya mesra banget, kalau bisa jangan mesra ya. Ada yang mengatakan seperti itu kemarin di kolom komentar. Kalau menurut saya ya itu adalah salah satu totalitas dalam pekerjaan ya. Dan mereka berdua ya, apalagi Rangga Azov kemudian juga Heiko van der Vecken, itu pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk karirnya ya. Jadi kalau misalkan ada indikasi mereka itu terlihat dekat dengan lawan mainnya, terlihat cukup
romantis dengan lawan mainnya, menurut saya itu hanya sebatas pekerjaan dan sebatas totalitas dalam menjalani pekerjaannya. Dan itu semua juga untuk para fansnya juga, mereka ingin menunjukkan bahwa ini loh yang saya miliki, ini loh pekerjaan yang saya cintai dan bisa menghibur kepada seluruh penonton yang ada di Indonesia, bahkan mungkin ada yang di luar negeri juga bisa. Jadi saya rasa Rangga Alsop akan berpikir demikian, sama dengan Haiko. Kalau misalkan kemarin sempat membahas apakah Haiko juga cemburu, dan saat ini kita membahas apakah Rangga Alsop juga cemburu, saya rasa mereka berdua mempunyai jawaban yang hampir sama, masih dalam batas kewajaran, dan itu semua juga untuk totalitas dalam pekerjaan. Jadi saya rasa belum ada tanda-tanda seperti itu. Next, kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini ada King of Cups ya. Terlihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah cups ya, gelas, dan di tangan kirinya memegang sebuah tongkat pendek ya. Dan di sini saya melihat untuk Rangga Alsop sendiri benar-benar bisa menunjukkan tingkat kedewasaannya. Meskipun kita tahu ya, Rangga Alsop itu dari segi umur memang sudah matang. Dan di sini dia tidak hanya menunjukkan bahwa umurnya itu sudah matang, tapi jalan pikirannya, kemudian pola pikirnya itu juga benar-benar sudah matang. Kalau misalkan saya bisa mengatakan ya, yang namanya manusia ya, tua itu pasti ya, tapi dewasa itu pilihan. Tidak semuanya orang yang sudah memiliki umur yang lebih itu bisa dewasa, itu tidak seperti itu, tidak semuanya ya. Bisa jadi orang yang umurnya masih muda tapi dia bisa menunjukkan kedewasaannya. Nah, Haiko sendiri juga saya melihat dia itu usianya masih muda tapi dia menunjukkan kedewasaannya juga. Apalagi seorang Rangga Alsop, dia sudah memiliki umur yang matang, kemudian juga pemikirannya itu cukup dewasa. Jadi dia pasti tahu dan juga pandai memilih dan memilah. Ini yang masih dalam batas kewajaran, ini yang sudah agak berlebihan. Jadi kalau misalkan dia disuruh adegan seperti apa gitu ya, dalam konteks romantis ataupun juga berduaan dengan lawan mainnya, untuk sebuah kebutuhan sinetron, dia pasti akan bisa tahu mana yang ini benar-benar porsinya dia, ini yang bisa diambil, masih masuk akal dalam kebutuhan gambar ya. Jadi di sini dia itu benar-benar tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Rangga Alsop memiliki pemikiran yang seperti itu. Jadi kalau misalkan ada fans ataupun juga netizen yang mengatakan harusnya adegannya itu tidak usah terlalu mesra, kemudian ya bagaimana itu ya, mungkin itu hanya segelintir, tapi yang namanya pemain ataupun juga public figure pastinya tahu batasan-batasan itu semua. Tapi di kartu yang kedua ini lebih menunjukkan sisi kedewasaan dari seorang Rangga Alsop, dimana dia bisa berpikir lebih jernih, berpikir lebih dewasa lagi tentang apa yang sedang dia alami saat ini dan apa yang dihadapi. Dia pasti bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Ya, di sini ada The Chariot ya. Terlihat ada seseorang di sini yang sedang menunggangi kereta perang ya. Dia siap untuk maju ke medan perang, bisa dibaratkan seperti itu. Jadi di kartu yang ketiga ini seperti melengkapi ya, melengkapi munculnya dua kartu yang muncul pertama tadi. Di sini saya akan merangkum semuanya menjadi satu karena saya rasa ketiga kartu ini sudah benar-benar memiliki keterikatan. Karena kartu yang pertama tadi menunjukkan adanya tindakan yang sebenarnya masih dalam batas kewajaran. Kemudian di kartu yang kedua lebih menitik beratkan pada seorang Rangga Alsop yang sudah memiliki pemikiran yang sangat dewasa. Di samping usianya yang memang sudah matang, tapi pemikirannya juga sudah terlihat sangat luar biasa dan bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang perlu dan mana yang tidak. Dan di kartu yang ketiga seperti menunjukkan bahwa Rangga Alsop masih memiliki hal lain yang ingin dia sampaikan ataupun ingin dia lakukan di dalam kehidupannya saat ini. Salah satunya adalah untuk karirnya sendiri. Dan untuk karirnya di sini dia pastinya ingin totalitas mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apakah Rangga Alsop cemburu ya, dia ingin melakukan sesuatu yang terbaik dan
profesional. Jadi kalau misalkan ini adalah sudut pandangnya dia dan dia melihat seorang Heiko van der Vecken di sinetronnya sendiri, dan Heiko juga mengeluarkan kemampuan terbaiknya, pastinya Rangga Alsof akan memaklumi itu semua. Jadi kalau misalkan adegan mesra ya itu memang hanya sebatas kebutuhan gambar, hanya sebatas acting belaka. Dan apabila memang sudah mempunyai hubungan khusus antara Haisov ya, Rangga Alsof dan juga Heiko van der Vecken, apabila benar-benar ya ini benar-benar sudah memiliki hubungan khusus, pastinya akan ada rasa pemakluman. Itu memang totalitas dalam bekerja, karena saya juga melakukan hal yang sama. Ibarat kata Rangga Alsof mengatakan pada diri sendiri, ini saya juga melakukan hal yang sama untuk karir saya, dan Heiko van der Vecken juga melakukan hal yang sama untuk karir dia. Jadi Rangga Alsof benar-benar sudah menunjukkan kedewasaannya untuk bisa melihat ini hanya sebatas profesionalitas pekerjaan. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah cemburu, buta, kemudian juga bagaimana gitu ya, saya rasa Rangga Alsof bisa memilih dan memilah itu semua. Itu semua hanya sebatas pekerjaan, dan Rangga Alsof sudah cukup dewasa mengetahui itu semua. Kalau misalkan ada gosip yang beredar tentang Rangga Alsof dekat dengan lawan mainnya, Heiko van der Vecken dekat dengan yang lainnya, bolehlah itu hanya sebatas gosip, karena memang dunia entertain seperti itu. Tapi saya rasa mereka berdua akan bisa melewatinya. Kalau misalkan teman-teman mengikuti prediksi saya ataupun video saya di awal yang membahas tentang Haisov ya, saya mengatakan akan ada cobaan yang menghadang Heiko van der Vecken dan juga Rangga Alsof. Mungkin ya, mungkin salah satunya adalah saat ini, dimana ada gosip yang beredar tentang kedekatannya dengan lawan mainnya. Kalau misalkan mungkin Rangga Alsof juga masih ada rasa cemburu, itu adalah sesuatu hal yang manusiawi, apalagi melihat seseorang yang dia sayangi itu dekat dengan orang lain. Tapi cemburunya itu hanya sebatas numpang lewat, tidak kemudian membabi buta, kemudian cemburu buta dan lain sebagainya, itu tidak. Tapi dia sudah tahu mana yang perlu dan mana yang tidak, dan dia tahu Heiko itu sangat profesional. Di usianya sangat muda pasti ingin menunjukkan bahwa karirnya itu sangat gemilang. Dia ingin menunjukkan segala kemampuannya untuk menghibur para fansnya juga. Jadi itu semua juga tidak hanya untuk karirnya, tapi juga untuk menghibur para netizen dan juga para penggemarnya. Jadi saya rasa teman-teman semua harus mendukung apapun keputusan mereka ya. Tetap doakan yang terbaik untuk mereka berdua. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi ya, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Asgoro mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.